Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh direksi, Ibu Mira, Pak Aris, Pak Irfan, serta seluruh manajemen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan sahabat-sahabat Republika semuanya yang dalam kesempatan ini kurang lebih sampai saat ini ada 115 orang, 116. Mudah-mudahan kita semua senantiasa, dan juga untuk keluarga kita, seluruh karyawan kita, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk sedikit berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang akan kami sampaikan. Insya Allah tidak banyak, saya cukup 3 saja. Tadi kami membacakan salah satu dari firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi yang pertama di dalam ayat ini disampaikan adalah walitukmilul 'iddata. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita mengalami keraguan, maka kita harus mengetahui atau kita harus menyempurnakan. Walitukmilul 'iddata, sempurnakanlah seluruh bilangannya. Artinya kalau puasa kita ada 29, kita ragu-ragu apakah itu sudah masuk pada tanggal 1 Syawal atau memasuki hari terakhir di bulan Ramadan, maka kita sempurnakan. Yang dimaksud dengan ayat Al-Quran adalah walitukmilul 'iddata, sempurnakanlah jumlah bilangan dari puasamu. Artinya apa? Bahwa seringkali ketika kita berpuasa, kita menghadapi berbagai macam perbedaan di antara saudara-saudara kita dengan sesama muslim. Dan satu hal kata Rasulullah SAW, ketika kita menemukan ada perbedaan di kalangan umat kita, maka yang harus kita renungi, yang harus kita pahami, yang harus kita ikuti adalah kita taat kepada orang yang banyak benar dan mereka adalah ahlinya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, fa idah qalabtum fa alaikum bis sawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Apabila kalian semua ada perbedaan memahami satu permasalahan, fa alaikum bis sawadil a'zam, maka kembalikanlah, pilihlah pada yang benar. Pilihlah pada kebenaran, yang berpihak pada kebenaran, ma'al haqqi wa ahlihi. Ikutilah yang benar dan orang itu adalah ahlinya. Nah, ketika kita pada bulan Ramadan kemarin misalnya, sempat mungkin di beberapa daerah ada muncul bahwa mereka sudah berlebaran sebelumnya. Tetapi kita ada yang ahlinya, ada yang lebih memahami. Siapa mereka? Itulah Majelis Ulama Indonesia atau melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita patuh, kita taat kepada mereka karena kita tidak ingin menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lalu bagaimana dengan mereka yang berbeda? Kita semua punya perbedaan. Saya berbeda dengan sahabat-sahabat semuanya. Saya berbeda dengan Wapemret. Saya berbeda dengan Timret, dengan Mas Irfan. Saya berbeda dengan yang lain-lain semuanya. Saya berbeda dengan Kang Maman misalnya. Tetapi masing-masing punya pilihan.
masing-masing punya keinginan, yang itu saya harus bisa menghormati ketika terjadi perbedaan. Saya pribadi misalnya suka tempe. Saya tidak tahu Mas Arul suka tempe atau tidak itu. Kalau Mas Irfan biasanya doyan, karena setiap ke kantor biasanya suka bawa jajannya gitu. Atau bawa. Nah, tetapi ketika saya suka tempe, jangan pernah saya menghina orang lain yang tidak suka dengan tempe. Atau Mas Arul suka dengan jengkol misalnya. Tetapi jangan menghina kepada mereka yang tidak suka dengan jengkol. Seperti Kak Bro misalnya. Kak Broto ini. Salam Kak Bro. Jadi jangan menghina kepada mereka yang tidak menyukai jengkol. Artinya bagaimana ketika ada perbedaan, kita bisa saling menghargai, kita bisa saling menghormati. Nah, kita boleh berbeda di dalam hal-hal muamalah, tetapi kita tidak boleh berbeda di dalam hal-hal yang syariah. Artinya apa? Ketika kita diperintahkan untuk sholat misalnya, maka yang harus kita lakukan, ya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran maupun melalui sunnah Rasulullah SAW. Tetapi dalam persoalan lain, seperti tadi, kita boleh berbeda. Saya boleh berbeda dengan Mas Irfan soal pilihan gitu. Tetapi jangan sampai ketika muncul perbedaan itu, saya kemudian menjadi antipati dengan Mas Irfan. Saya mungkin jadinya antipati dengan Wapemret misalnya. Itu tidak boleh terjadi, bahwa hal itu adalah lumrah. Maka kata Rasulullah, fa idza ikhtalaftum fa alaikum bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, maka kembalikanlah perbedaan pendapat itu, atau pilihlah pendapat yang paling benar, ma'al haqqi wa ahlihi, yang benar dan ahlinya. Contoh, ketika ada 10 orang ulama, 10 orang ustadz berdiskusi dengan 100 orang misalnya wartawan. Yang dibahas adalah tentang sholat Idul Fitri atau sholat gerhana bulan seperti kemarin yang kita lakukan. Mana yang kita pilih? Maka yang kita pilih adalah ma'al haqqi wa ahlihi, yang benar dan ahlinya. Siapa yang benar, siapa yang ahli dalam bidang ini, merekalah para ulama gitu. Tetapi ketika ada 10 wartawan, 10 jurnalis berhadapan dengan 100 kiai membahas soal redaksi, maka yang diikuti adalah redaksinya gitu. Artinya bagaimana ketika muncul perbedaan itu, maka kita kembalikan kepada ahlinya. Nah, berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini, bulan Syawal ini, kita biasanya saling bermaaf-maafan, saling bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Bahwa kita semua punya kesalahan. Saya punya salah, Mas Arul punya kesalahan, Mas Irfan punya kesalahan, Mas Hasan punya kesalahan, Pak Aris punya kesalahan. Mohon maaf yang saya sebutkan, kebetulan saya hanya lihat layarnya di sini gitu. Hanya wajah-wajah ini gitu. Tetapi ketika kita bersalah, maka yang kita lakukan yang terbaik itu adalah dengan meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam, dia laki-laki, dia perempuan, pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, kata Rasulullah, adalah at-tawwabun, yakni mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita ingin bertaubat, kita ingin meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, yang kita hina, yang kita bully misalnya, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat Aid, kemudian beliau ditemui oleh malaikat Jibril pada saat tanggal 1 Syawal. Apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, maukah engkau aminkan doa yang akan aku panjatkan?
Rasulullah kemudian mengiyakan, saya mau. Saya akan mengaminkan doa dari malaikat Jibril. Kita bisa bayangkan, kalau sudah malaikat Jibril, malaikat yang istimewa, yang luar biasa, berdoa, kemudian yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW, maka mustahil doa itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa doanya? Yang pertama, kata Jibril, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah mereka. Janganlah engkau terima amal puasa mereka. Janganlah engkau terima sholat mereka. Jangan engkau terima sedekah mereka. Jangan engkau terima zakat mereka. Kalau ada anak yang mereka durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengaminkan doa dari malaikat Jibril ini. Doa yang kedua dari malaikat Jibril, ya Allah, hari ini adalah hari yang fitri, tanggal 1 Syawal. Janganlah engkau terima amal ibadah mereka, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, tahajudnya, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kalau ada yang hari ini seorang istri yang durhaka kepada suaminya, atau sebaliknya. Dan yang ketiga, Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah mereka yang hari ini di tanggal 1 Syawal, di hari yang fitri, kalau ada seorang muslim tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya sesama muslim. Oleh karena itulah, pada bulan Syawal ini, kita semua keluarga besar Republika pada kesempatan ini bisa bersama-sama bersilaturahim, walaupun melalui atau secara virtual ini. Kita saling memaafkan atas semua kesalahan kita. Kita reda dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Kita ikhlas dengan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Sehingga jiwa kita, hati kita menjadi lebih bersih lagi. Ini yang pertama di dalam ayat tadi. Jadi kalau kita melihat apa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW dari doanya malaikat Jibril ini, maka kita tidak heran banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sesama muslim, yang mereka mudik ke kampung halaman hanya untuk bersilaturahim, meminta maaf, berhalal bihalal, bertemu dengan saudara-saudara mereka, bertemu dengan kedua orang tua mereka, bertemu dengan sahabat-sahabat mereka untuk meminta maaf, minta diikhlaskan atas perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan mereka di masa lalunya. Mungkin inilah kemudian yang menjadi dasar kenapa di Indonesia kemudian muncul istilah halal bihalal. Walaupun kalimat ini adalah bukan kalimat bahasa Arab yang luar biasa, misalnya di tanah suci Makkah atau di Madinah sana, bahwa mereka tidak mengenal yang namanya halal bihalal gitu. Tetapi ini menjadi tradisi kita di Indonesia, yang ini adalah sesuatu yang baik. Maka ketika Lebaran tiba, kita bisa bersilaturahim, bisa saling memaafkan kepada saudara-saudara kita, juga kepada keluarga kita. Seorang anak meminta maaf kepada ayahnya, seorang anak meminta maaf kepada ibunya, seorang istri meminta maaf kepada suaminya, atau sebaliknya. Begitu juga kita meminta maaf kepada sahabat-sahabat kita yang salah. Karena kalau ini terjadi, jika kita tidak mau meminta maaf, atau bahkan kita tidak memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, saya pribadi dan tentunya kita semua khawatir bahwa kita semua tidak akan melihat wajah Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Rasulullah mengatakan bahwa di hari kiamat nanti ada 3 orang. Jadi mohon maaf, saya ingin hari ini serba 3 saja. Ada 3 orang yang tidak akan pernah melihat wajahku nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia tidak akan pernah melihat wajahku. Kalau sudah tidak bisa melihat wajah Rasulullah,
maka otomatis dia juga tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai seorang anak, kita ini adalah anak-anak. Walaupun mungkin usia kita sudah ada yang 55, 40, 30 atau 25 seperti Mas Arul gitu. Mungkin ketika kita punya salah, maka yang bisa kita lakukan adalah kita saling memaafkan atas kesalahan dari saudara-saudara kita. Yang kedua, kata Rasulullah, orang atau mereka yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat nanti adalah orang yang suka meninggalkan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersilaturahim adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Saling memaafkan adalah ajaran Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah SAW. Itulah yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual dalam rangka untuk menegakkan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, mereka yang tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti adalah yang ketika namaku disebut, nama Rasulullah disebut di hadapan jamaah, tapi mereka tidak pernah mau bersolawat kepada Rasulullah. Mereka itulah yang tidak akan pernah melihat wajahku. Karena itu sahabat semua, sahabat Republika, ketika kita menyebut nama Rasulullah, manusia terbaik, manusia yang lepas dari segala dosa, yang dosa-dosa beliau dari yang pertama, kemudian yang belakang atau yang terakhir, yang belum beliau lakukan, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika nama beliau disebut, kemudian kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah, maka jangan pernah berharap di hari kiamat nanti kita bisa melihat wajah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Republika yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya ingin melanjutkan dari surah Al-Baqarah ayat 185. Setelah walitukmilul iddata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian mendapatkan hidayah. Ketika takbiran, ketika bulan Syawal, matahari sudah terbenam pada tanggal 30 Ramadan atau tanggal 29 Ramadan, kemudian besoknya adalah 1 Syawal, maka kita disunnahkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukabbirullah, takbirkanlah, besarkanlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian kita sering bertakbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah dalam rangka kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan sebatas kita hanya menyebut nama Allah, tetapi bagaimana kita melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan zakat, menunaikan zakat, atau juga kita bersedekah kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat kemarin mereka sedang berada di dalam kekurangan, atau warga mungkin yang terdampak karena COVID-19 pada saat ini, maka kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Kita tentu bersyukur bahwa apa yang telah diprogramkan oleh teman-teman kita di promosi atau secara keseluruhan keluarga besar Republika, yakni menyelenggarakan santunan yatim, itu adalah bagian dari upaya kita melaksanakan salah satu ajaran Islam, yakni memberi makan orang miskin atau menyantuni anak-anak yatim. Itu adalah salah satu dari upaya kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang tadi kami sampaikan, walitukmilul iddata,
walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan yang ketiga adalah wala'allakum tashkurun. Kita semua hendaknya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Bahwa kita semua alhamdulillah hari ini kita masih bisa makan. Tetapi mungkin kita bisa melihat di sekeliling kita betapa banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang berada dalam kekurangan. Maka bagaimana kita bisa membantu mereka? Atau kemarin misalnya kita menyaksikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mereka digempur habis oleh Israel. Alhamdulillah melalui dompet Republika misalnya kita bisa berbagi dengan mereka dalam upaya untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang tentu saja mereka sedang berada di dalam kekurangan, di dalam kesempitan. Itulah yang diinginkan oleh Allah, bahwa ketika kita diberikan sebuah kenikmatan, maka jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat Republika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah juga mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini hanya melewati 3 hari saja. Ingat, kita hanya melewati 3 hari ini saja. Yang pertama adalah hari kemarin, yang kedua adalah hari ini, dan yang ketiga adalah hari esok. Hari kemarin kita berharap bahwa perbuatan kita bagus gitu. Tetapi ketika kita berhadapan atau berada pada hari ini, kita berharap hari ini menjadi lebih baik dibandingkan hari yang kemarin. Dan hari yang ketiga itu adalah hari esok. Kita berharap hari esok bisa lebih baik dari hari ini. Karena kata Rasulullah, siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang celaka. Kemudian yang kedua, siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang merugi. Dan kata Rasulullah, siapa yang hari ini atau hari esok lebih baik daripada hari ini, hari esok lebih baik daripada hari ini, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita berharap bahwa ketika kita bekerja di Republika ini, kita tetap semangat bahwa apa yang telah kita rintis, apa yang telah kita perjuangkan, semuanya adalah demi kemaslahatan kita khususnya, juga umat ini yang lebih besar lagi. Tapi satu hal tadi juga disampaikan oleh Pak Aris, Bu Mira, termasuk Pimret kita, bahwa satu hal yang harus kita lakukan adalah tetap kita istiqomah. Bagaimana kita melaksanakan keistiqomahan ini? Kita tetap produktif, kita tetap inovatif, dan kita juga tetap kreatif. Bahwa kita harus produktif di era pandemi seperti saat ini. Kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih baik lagi. Kita harus kreatif bagaimana menggali bahwa yang selama ini sudah kita lakukan, mungkin kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus inovatif. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita atau yang selama ini sudah kita jalankan di Republika, ternyata kita bisa menjadi lebih baik. Kita masih bisa survive. Bahwa ini semua adalah bagian dari keistiqomahan kita dalam upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagian ketika kita bekerja, saya secara pribadi misalnya, ketika kita bekerja di Republika atau bahkan seluruh sahabat-sahabat Republika semua, termasuk mungkin yang di luar juga, bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Bahwa ketika kita bekerja, kemudian kita sampai di kantor, kalau itu kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, maka semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas kerja kita, dan juga meningkatkan kualitas iman kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Republika yang dirahmati Allah, di hari yang fitri atau di dalam masih bulan Syawal ini, sekali lagi izinkan kami secara pribadi maupun juga atas nama karyawan di Republika menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan,
atas segala kekhilafan. Saya tentu banyak salah kepada Mas Irfan selaku Pimret, atau juga kepada Bu Mira, kepada Pak Aris, dan sahabat-sahabat Republika semuanya, kepada Mas Arul yang mungkin berulang kali juga harus saya inikan gitu. Tetapi alhamdulillah pada kesempatan ini, melalui virtual ini, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada sahabat-sahabat semuanya, dan kita semua insya Allah yang ada atau yang bertemu pada malam hari ini, insya Allah semuanya ridha, insya Allah semuanya ikhlas dengan apa yang telah diberikan. Insya Allah kita akan istiqomah berbuat yang terbaik untuk Republika, dan kita berharap Republika senantiasa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Mas Arul dan sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.